Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Adelia, NIM 0306193163. Di slide dari video ini sebelumnya terdapat dua mata pelajaran, yaitu IPA dengan Bahasa Indonesia. Dua mata pelajaran tersebut menggunakan pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran discovery learning. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana sejarah atau penemuan dari pembelajaran discovery learning. Nah, pembelajaran penemuan bisa dikatakan sebagai discovery learning atau DL, yaitu suatu proses aktif pengajaran berbasis inquiry yang mengajak dan memacu anak didik untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman sebelumnya yang telah dimiliki dan kemudian mencari informasi baru dan hubungan atau pola berdasarkan minat mereka sendiri. Nah, sejarahnya bagaimana tentang penemuan atau discovery learning ini? Ahli psikologi dan pengusung teori belajar kognitif yaitu Jerome Bruner ialah orang yang pertama kali menjelaskan prinsip-prinsip belajar dari penemuan yaitu discovery learning. Ia menjelaskan bagaimana seorang pembelajar membangun pengetahuan berdasarkan pengetahuan pertama atau pengalaman awal. Nah, hampir serupa para ahli teori belajar kognitif yang lain seperti John Dewey, John Piaget, dan Levi Vygotsky juga sangat menyarankan penggunaan DL ini karena dapat memacu pembelajaran menjadi aktif dan ikut berpartisipasi pada kegiatan atau proses pembelajaran dengan mengeksplorasi konsep-konsep dan menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui pengalaman belajar yang mereka lalui. Selanjutnya, terdapat 5 sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dari model discovery learning. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberi rangsangan, di mana anak didik dihadapkan pada kondisi yang menunjukkan adanya masalah, teka-teki, atau kontradiksi. Kemudian, anak didik didorong untuk melakukan yang namanya eksplorasi. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu anak didik memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian, fokuskan anak didik pada masalah tertentu yang akan dikaji, formulasi ulang masalah tersebut, dan rumuskan hipotesisnya. Yang ketiga itu pengumpulan data, di mana anak didik mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Kemudian anak didik melakukan prosedur kerja tertentu atau melakukan uji coba. Yang keempat adalah pengolahan data atau data processing, di mana anak didik setelah melakukan uji coba, dia mendapatkan data dan data itu yang diperolehnya direduksi, kemudian diklasifikasikan, ditabulasi, dan dianalisis. Yang kelima yaitu verifikasi atau pembuktian. Hasil pengolahan data diperiksa kembali oleh anak didik secara cermat, dan yang terakhir adalah generalisasi atau menarik kesimpulan. Dalam hal ini, ia mengacu pada hasil kesimpulan yang dilakukan oleh generalisasi.